Berapa? 10 ribuan. Apa orang itu kan itu lama kan dipakainya? Lama dipakai. Iya. Kamera mendingan. Baik, sambil kami nyiapin, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rasulullah bil huda wa dinil haqq wa min kulli wa kafa billahi alima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita berkumpul dalam suasana yang bahagia. Ini kayaknya nih rapat Ramadan perdana yang hadir banyak. Biasanya kita kalau rapat Ramadan pertama, perdana yang hadir nggak banyak, yang kedua baru udah banyak. Tapi ini baru pertama udah banyak, alhamdulillah. Jadi kita akan bentuk panitia Ramadan untuk kegiatan-kegiatan bulan Ramadan. Catatannya begini Pak, kan kita udah 2 tahun ya Ramadan itu di dalam suasana COVID. Insya Allah hari ini, insya Allah ya Ramadan ini COVID-nya mereda gitu. Jadi kita menuju pada kegiatan normal, kegiatan apa adanya seperti sebelum COVID. Kalau kemarin kan kita masih yang Ramadan pertama kita nggak ngadain tarawih, Ramadan kedua ngadain tarawih terbatas. Ini kayaknya kita mau berjalan apa adanya saja. Prolog dari saya sebelum kita memilih ketua panitia. Prolog dari saya yang pertama, saya mengusulkan karena ini udah 2 tahun nggak ada kegiatan. Saya mengusulkan ada kegiatan buka puasa bersama antara jamaah dan pengurus. Seperti yang sebelum-sebelumnya kita kan ngadain selalu sama anak yatim. Cuma kalau ini mah nggak usah sama anak yatim lah, jamaah saja. Mungkin sekitar 100 orang cukup lah. Nanti kita makan prasmanan di situ gitu ya. Itu prolog yang pertama. Yang kedua, khatib untuk Idul Fitri sudah ada, yaitu Dr. Latif Hakim LCMA, sudah di booking. Cuma kultum belum, karena saya belum sedang 1-2 orang udah saya susun. Saya belum banyak ngobrol sama Ustadz Amin nih, karena dia suka nyetor muka Ustadz kan. Nanti saya konfirmasi, saya masukin. Kira-kira baru separuh lagi belum. Tapi insya Allah semuanya terkonfirmasi, tersusun. Yang akan kita lakukan hari ini adalah kita akan memilih ketua panitia, sholat seperti biasa mengikuti pengumuman pemerintah dan di lapangan Villa Pamulang, lapangan Villa yang suka pakai main bola. Kegiatan seperti kegiatan-kegiatan sebelumnya. Tapi bapak-bapak sekalian, saya mau kasih informasi di luar bicara konteks pembentukan panitia Ramadan. Ada permintaan dari pengurus majelis taklim bahwa pengurus majelis taklim itu saat ini kekurangan finansial. Kita sudah bantu sebulan berapa Pak Gatot? 700. Nah tadi Mas Dempri mewakili Mas Haikal menyampaikan majelis taklim finansialnya agak susah nih, memang saya lihat sih agak susah, orang mau ngumpulin lengkeng begitu ya, berapa duitnya. Jadi mungkin mulai bulan apa ya, bulan depan nih? Bulan Maret ini kan Maret. Mulai bulan Maret ini Pak Gatot dan teman-teman pengurus. Hah? Udah awal bulan ya. Oh, udah ngasih ya? Oh. Maret udah. Enggak apa tanggal tambahin. Jadi gini. Uang bisaroh majelis taklim itu satu kali ceramah 300 sampai 350 ribu. 300 ribu. 300 ribu. Kecil banget ya. Naikin aja. sebelah yang megang malu. Saya aja tuh di Musabil aja dibayar lebih dari itu tuh musol aja tuh. Jangan. Hah? Yang lebih nanti kita bahas, tapi kita bantu. Jadi keputusan saya untuk transport ceramah, untuk transport kultum majelis taklim semuanya diatur oleh masjid. Cuma jadi 300 ribu bedikitan. 350 ribu itu kali 4
1.400.000. Jadi Pak Gatot kita nambahin 700.000. Bisa ya? Masih ada ruang kan untuk pendanaan kita? Ya. Karena bulan Maret udah dikasih, sekarang penanggung jawab Pak Haikal ya? Sekarang penanggung jawab Pak Haikal, karena Pak Edi lagi pergi. Pak Haikal ini ketua atau apa? Merangkep Pak Edi pokoknya. kan ketua ya? Merangkep Pak. Merangkep pokoknya. Ketuanya mah Haikal aja yang ada mudaan dikit ya. Setuju kan ya harusnya nanti kita? Ya kalau ini kan Pak Eko 7,5 ya. Nah, 7,5. Jadi Jadi ku tambahin lagi bulan Maret. Jadi sebulan kita support 1.400.000. Iya, Ustadznya dikasih 3,5 aja, yang 300 kita. Hah? Ustadznya 3 kan sekarang selama ini dikasih 300. Sekarang kita kasih 3,5 kali 4 karena seminggu 4 kali kan, jadi 1.400.000. Kecuali ada minggu kelima. Minggu kelima boleh saya isi. Kalau saya yang isi nggak usah pakai dibayar, gratisan. bayar. Betul itu. Khusus kalau minggu kelima, nanti kalau minggu kelima, Mas Haikal ngomong aja Pak Gatot, Pak, hari ini minggu kelima berarti 1.750.000. Iya. Bayar nanti masuk lagi Pak gitu maksudnya biar. Iya boleh lah. Enggak, usul gini Pak. Hah? Kalau pekan kelima tetap normal bayarnya, hanya ada sisa kas alihkan ke situ aja. Oh boleh, ya sip, oke sip. Jadi mulai bulan Maret ini, Kuat lah ya kalau bayarnya. Teman kan sebenarnya masih ada donatur juga, cuma tinggal berat doang. iya, ya biasa lah, mulai zaman lagi susah. Lazis pun komplain ke saya gitu Pak, donatur kami udah pada berkurang. Maksudnya kalau dari Ya emang sulit lagi sulit. satu tempat aja, normalnya aja Oh, ya 4 udah. minggu aja. Jadi kalau pada minggu kelima Iya. kan dana kas sebenarnya Iya, masih ada Cukup. sisa lah. Jadi kalau ada minggu kelima dihandle oleh dana kas Majelis Taklim. Asdid menghandle yang 4 kali 3,5 jadi 1.400.000. Yang bulan Maret Pak Gatot udah kasih 7,5, tambahin lagi aja Pak, kasih ke Mas Haikal. namanya 7,5 juta berarti. Hah? 7,5 juta. Siapanya? 650.000 ya. Iya nih. 350.000. 350. Apanya? Tambahan kan setengah lagi dong. Iya tambahin 6,5 lagi ya. Setengah. Kali aja kan langsung bulan. Mangga Pak RW. Mangga. 10 bulan aja 2,5 juta, jadi nggak boleh balik. Naon? 10 bulan aja. Ah, bingung kok. 10 bulan berapa? Gila, sebulan 1.400, Ah. 1.400 kali aja 10 bulan. Nanti dia hitung-hitungnya kebanyakan duitnya. 14 juta, jadi nggak ulang balik. Emang ada kita duitnya enggak? Ya, nggak usah. Boleh sebulan 1.400.000, nanti yang kurang tambahin, ya. Oke, jelas? Itu ya masalahnya ya, jelas ya. Terus kalau mengenai yang tadi saya sampaikan mengenai buka puasa bersama, itu udah lama nggak ketemu nih gara-gara COVID ini. Jadi ya, biasanya kita saya selalu ngadain buka puasa bersama dengan yatim. Kalau mungkin tahun ini kita adain. Tapi menurut saya sih mungkin karena nggak ada masalah, udah COVID udah nggak ada, mudah-mudahan. Amin amin. Ya. Kita udah kena. Jadi yang sekarang yang pertama kali kita mau lakukan adalah kesediaan satu volunteer untuk menjadi ketua panitia. Baru ketuanya udah kita ambil, kita pilih, baru kita susun bidang-bidang di bawahnya. Nah ini sekarang saya serahkan kepada bapak-bapak, kepada Floor. Kira-kira siapa di antara kita yang bersedia menjadi ketua panitia? Monggo. Siapa yang mau bicara duluan? Jangan diem dong. Udah clear, udah selesai, udah. Kata Mas Haikal yang cocok jadi ketuanya adalah Dian. Kata Dian yang cocok ketuanya adalah Atur aja di berdua ya. Ikannya. Hah? Lagian nggak dan nantinya nggak balik. Ya, belum selesai. Oh lagi audit, kampus audit, kampus audit, repot. Jadi yang Mas Haikal mencalonkan Mas Dian mencalonkan Mas Haikal yang paling cocok. Yang Mas Haikal nggak bisa, lagi sibuk ya audit. Saya calon Pak Nana, Pak. Udah ada. Anak ketua DKM, misalnya kita diomelin. Jadi Dian dong kalau gitu ya. Setuju? Setuju. Nah, Dian juga udah komplain sama saya nih. Dian komplain sama saya gini, Pak, saya lagi agak sibuk sekarang lagi ngambil S2. Jadi tim zakat mohon ditambahin. Nanti kita tambahin zakat 1 ya. Ya Pak Irsan ya. Kan yang udah mahir itu 3 nih. Pak Irsan, Pak Arif, Mas Dian. Udah jago dah urusan begitu-begituan. Nanti kita backup 1 karena Mas Dian lagi sibuk menyusul saya dan ngambil pasca sarjana. Tapi tetap ada dia.
karena harus yang jago-jago ngitung dan sebagainya. Jadi ketua panitia adalah saudara Dian Reksawan, setuju semua? Ya setuju. Ya, dia sudah setuju. Alangkah baiknya untuk membackup kita siapin wakil. Setuju tidak? Udah ayo. Jangan beliau, wakil juga sibuk. Wakil yang agak santai dikit lah. Wakil mah nggak begitu sibuk Pak kayak Pak Amin Ma'ruf. Hah? Wakil mah nggak begitu banyak kerja. Enggak, justru mau backup. Kira-kira siapa yang cocok jadi wakilnya? Wakilnya Pak Darso, bener udah, setuju udah. Darso itu sebenarnya nggak sibuk. Yang milih Pak Dian. Mas Dian, nunggu mas. Ini aja mas wakilnya mas. Tangganya siapa? Pak Ubay dong. Tangganya Pak Ubay. Victor tangganya. Oh iya, yang pindah. Tommy. Betul betul. Juga ya Pak. Kata Pak Mas Dian yang berpengalaman itu adalah Pak Victor untuk backup Mas Dian. Jadi kita setuju dong semua. Yo. Luis. Min. Ketua panitia Dian Reksawan. Dia udah bawa tuh. Jangan masa ketua disuruh nulis nggak sopan. Jangan. Masa ketua nulis, kamu aja yang nulis. Oh iya. Lu sendiri. Jangan. Kamu ketua panitia itu. Ketua panitia. Nah, terus saya mau sambil ngobrol ya Pak, sambil ngobrol iseng ya Pak. Kan yang paling krusial itu di panitia Ramadan itu adalah perlengkapan zakat, amil, apa lagi nih? Ya bendahara dan bidang dana gitu ya. Perlengkapan agak banyak. Ya. Biasanya dalam kepanitiaan itu sekretarisnya Dian Reksawan. Sekarang sekretarisnya udah jadi ketua, berarti kita harus cari sekretaris. Aika. Emang udah eranya anak muda ini sekarang yang ngurus ini ya. Kita udah agak-agak di belakang aja. Yang krusial lagi adalah bendahara, karena nanti bendahara masjid akan menggelontorkan dana ke bendahara panitia. Mas, silakan Mas kalau ada bendahara yang mau ditunjuk. Ketua. Hah? Mas Depri panitia bendahara. Cakep. Lah ntar buat pulang kampung saya Pak. Lah kan pulang kampung 2 hari sebelum lebaran bisa dialihkan. Laporan bisa nyusul. Mingguin beres. Udah, clear. Nah, udah. Habis itu baru bidang. Baru seksi kalau bahasa orang zaman sekarang. Perlengkapan dulu yang pertama tuh Mas Bastian tahu tuh catatannya, saya nggak simpan. Ini ada Pak Ubay, Pak Nana. Pak Nana nggak ikut ya? Itu Pak Nana dong, tapi dia Double dong. sono ya. Nggak apa kan? Pak Edi, Mas Yadi, Pak Dada, Pak Dada. Saudara pertama. Karena urusannya sound system. Jangan saya lagi Pak. Nelponin doang. Enggak masalahnya komisi Pak. Terus lanjut, Pak saya masuk situ perlengkapan. Pak Edi krusial jagain sound begadang-begadang karena depan rumahnya. Oke. Pak Edi, Pak Victor, Pak Dadang. Pak Dadang tuh mendingan kita jangan kasih perlengkapan, kita kasih koordinator tadarus aja. Ya. Cocok nggak tuh? Iya kan? Iya nggak? Cocok nggak Mas Dian? Cocok. Iya. Pak Dadang jadi koordinator tadarus. Edi ada Iwan. Hah? Edi harus ada Iwan. Oh iya. Iya Pak Iwan masuk. Itu Nggak? Paket itu Tommy. Pak Tommy masuk situ. Itu Pak Darso juga masuk ke situ. Darso, Arif. Pak Victor Pak terlalu Ari. berat di situ, dua ngobrol dia nggak bisa sama itu. Pak Bedos, Bapak bantu tadarus juga ya. Hah? Tadarus ya, sama Pak Dadang ya. Tak harus Pak Muin aja Pak, nggak apa-apa. Namun nggak ada di sini lagi, nggak ada. Ada dia. Nggak apa-apa, nanti di backup aja, di backup. Tapi yang itu yang ngawasin bacaan. Kan malu kalau malam nggak kerja kan. Ya, bukan takutnya
nggak itu ya, nggak konsisten sayanya takutnya nggak konsisten, saya begitu pas ini takutnya nggak ngikut tadarusnya nggak enak. Pak Muin apa kabar? Ya nuntun lah kita lah nanti baru. Kita kerja lagi sekarang. Bang Darso juga Bang. Kita juga butuh orang yang ngitung tromol. Itu bidang apa sih tuh? Mas dia? Tromol bulan, tromol harian? Itu masuknya ke bendahara. Bendahara. Yang untuk bendahara ngitung sendiri. Oh gitu kita bareng-bareng ya. Tapi yang nyimpen bendahara ya. Ya udah. Tiap 10 Nanti hari. uangnya dihitung sama bendahara ya. 10 hari di situ. Setiap 10 hari ya. Nanti Pak Gatot kasih tahu Mas Depri ya. Oh, tadarus. Zakat. Tommy nggak ada Tommy tuh namanya. Pak Tommy masuk di zakat gimana? Ya boleh. Pak Tommy masuk di zakat aja biar dikader sama Pak Inson. Pak. Hah? Mobile Pak. Apa? Mobile. Pak Tommy sibuk ya? Atau di mobile. Pak Tommy bulan puasa sibuk juga ya? Pasti lah. Jadi Kalau- dia jadi perlengkapan. Perlengkapan. Jadi ya. Karena di zakat, 10 hari sebelumnya. di zakat kita butuh orang satu. Pak Hari udah ada tugas khusus menggantikan tugasnya Pak Edisam tahun lalu ngurusin takjil. Tadi saya udah ngomong. Kan kalau Mas Dian agak susah di zakat, Sabtu dia nggak bisa, hari lain bisa. Nggak mungkin berdua. Tetap Mas Dian siap, oke. Nggak masalah. Tapi tetap harus ada BK. Masukin tetap dia di zakat juga kedua sekaligus. Itu Pak Mas Tommy ya? Iya. Ya udah nggak apa-apa. Terus takjil. Jadi gini, sejak 2 tahun lalu ibu-ibu tidak lagi mensupport, tidak membuat jadwal secara khusus, tapi selalu ada takjil, selalu disiapin sama Bu Reza jadwalnya. Cuma tidak lagi menjadi khusus. Nah, seperti yang sudah kita mulai pada tahun lalu, DKM menyediakan dana untuk membeli kue takjil, tapi kondisional seperti tahun lalu. Tahun lalu karena baru kita mulai, itu kan saya yang tanggung jawab. Saya jadi repot kalau jadwal tarawih saya jauh. Akhirnya saya jadi babak belur ngurusin begituan. Maka dari itu saya minta tolong Pak Hari. Saya udah tanya Pak Hari siap nggak sebulan jagain takjil karena Pak Edisam lagi nggak ada nih. Beliau siap. Jadi koordinator takjil kita minta tolong Pak Hari. Nanti ya Pak Tommy. Gimana? Kenapa? Nggak bisa. Pak Tommy masuk di perlengkapan aja, zakat kayaknya nggak siap. Jadi nanti Mas Dian saya satu orang lagi ya Mas. Nanti cari lagi deh siapa pakai. Pak Hari koordinator takjil. Hah? Satu juga cukup. Nanti backup Saiful. Nah, ya. Pokoknya Pak Hari itu cukup beli kue, uangnya minta sama bendahara seperti tahun lalu yang saya kerjain. Taruh, loh. Kalau kue lagi banyak buat tadarus gitu dong. Biasanya ada anak-anak Saiful pasti nge-backup. Ya, satu lagi koordinator itikaf. Dulu masih ikaf selalu sekarang. Iya. Lain, nama siapa? Nama Darso ya udah. Oh, boleh. Ya udah kalau berdua. Ya karena Darso kan kantornya dekat. Makin banyak udah nambah. Koordinator itikaf Mas Suyadi. Itikaf nanti juga ada anggaran. Ini perlengkapan masukin aja Min. Ya. Perlengkapan Tommy Min. Udah jalan tadi. Gimana? Udah, Pak. Tadarus siapa tuh? Pak Dadang. Pak
Pak Dadang, Tadarus sama Pak Firdaus. Iya nggak apa-apa, taruh aja di sini loh. Bapak-bapak seperti biasa ya bidang perlengkapan. Nanti begitu Ramadan mulai, water boiler kita aktifkan, kopi bulan sebagainya harus dipersiapkan. Walaupun nanti ada yang ngasih takjil, teh manis panas harus selalu tersedia pada saat buka puasa dan tadarus dan kopi. Jadi water boilernya nyalain. Betul, ini kan buka puasa. Ya. Saya kira udah cukup ya. Jadi pas dia ngomongnya. Saya kira itu bapak-bapak sekalian karena cukup ya. Ya saya tulisnya nama saya Humas. Ya. Karena panitianya sudah terbentuk, maka rapat ini diambil alih oleh ketua panitia langsung. Kalau saya menyampaikan prolog saja. Ya, untuk RAB silakan rapatnya dipimpin oleh ketua panitia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masukkan saja satu karena khotibnya saya yang nyari. Bisa khotib 1.500.000 tulisnya. Yang lain terserah ketua panitia lah, atur-atur aja. Terus satu lagi ketua panitia, kalau transport kultum dan imam masih sama ya? Sama kan? Lalu 400 ya? Ibnu Sabil berapa Pak Nana? Ibnu Sabil berapa transport kultum? Saya pura-pura nanya aja, karena saya tahu. Hah? Oh belum naik. Udah. Nah Ibnu Sabil belum naik, kita lihat aja. Hah? Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Abu. Siapa? Orang dia mau kerja. Masuk barang. Ganjil. Ganjil boleh. Tuh, Palembang. Kalau mau ke Palembang mana bisa ngurusin takjil? Langsung. Ya. Loh, ya kan pergi sekarang kita sekarang. Lalu kepada membuat. Kira-kira itu. Yang penting khotibnya harus 1.500.000 karena dia saya harus imam itu tidak bisa. Nah, terlalu juta ya? Imam pecah nggak? Salah dia. Nggak ngangkat. Hanya Mas Dian sih yang megang. Ini 2 juta nih. Wah, parah panitianya tuh malu-maluin saya aja tuh. Gara-gara saya ikut tempat lain 2 juta. Saya kira itu Bapak-bapak mengenai NAB diambil alih oleh ketua panitia. Nanti kita putuskan aja hari ini sekarang. Nanti dinamikanya kalau ada tambahan atau ada kurang itu bisa didiskusikan. Jadi nanti kalau udah ada anggarannya, plek, nanti udah dibikin RAB, bendahara masjid akan menggelotorkan dana ke bendahara panitia. Nanti setelah selesai bendahara panitia bikin laporan begitu aja. Silakan Mas Dian dipimpin rapatnya. Terima kasih. Anggaran dulu aja kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada teman atas kepercayaan yang diberikan. Semoga kami bisa menjalankan dengan amanah dan lancar tanpa ada kita mulai masuk ke anggaran ya. Kalau nggak salah yang saya data-data yang saya kumpulkan tahun lalu itu yang pertama khotib tarawih ya itu kan 400.000 kali 30 jadi 12 Juta. Oh, Ismin. Kuntum tarawih 12 juta 30 hari. untuk tarawih 12 total total 12. Kemudian ada konsumsi itikaf masih 3 juta kan Pak? Ya, konsumsi itikaf masih 3 juta. Waktu itu RAB-nya 3 juta, tapi ada rapat evaluasi kan
tidak bikin estimasi sesuai dengan estimasi itu, tapi mungkin angka 3 juta udah kurang kali ya. Ya karena kemarin itu tahun lalu Pak Edi yang membengkak lah intinya gitu. Ya dan ini apa namanya kemarin itu pesertanya Pak, jadi apa namanya nggak bisa diprediksi. Jadi ganjil genap itu berbeda-beda. Ada mungkin bisa diceritain Pak. Sekian orang nanti kita siapkan dananya sekitar sahurnya lah Pak. Nanti dapat banyak dan sahur di sini juga gitu. Oh gitu. Dan itu mereka yang nggak takut ya nggak mungkin juga kan dia nggak sahur. Kan masih digratis kan? Hah? Digratis. Apa ini? Oh bukan, oh kita masuk berat. Bapak-bapak sekalian, ada permasalahan mengenai budget itikaf. Ternyata tahun lalu pengalamannya budget itikafnya itu membengkak karena ada orang-orang yang tidak terdaftar itikaf di masjid, nggak mendaftar. Biasanya kan tuh kalau itikaf diumumin tuh sama Ustaz Amin, silakan menghubungi pengurus Pak Edi Sam, dicatatin sama Pak Edi itu siapa-siapa. Rupanya kenapa itikaf di masjid, terpaksa tetap kan dikasih sahur, akhirnya anggarannya membengkak. Jadi menurut ketua panitia anggaran Berapa? 34. Baik, jadi rancangan anggaran belanjanya kira-kira kurang lebih 34 ya. Kemudian berikutnya nanti akan kita buat grup sementara seperti biasa. Kemudian nanti saya minta kawan-kawan yang ada di seksi-seksi yang tersedia ini bisa berkoordinasi mengenai apa saja yang perlu dibutuhkan, terutama yang paling dekat kan pasti yang ini ya, yang apa namanya kultum ya, kultum yang paling dekat itu nanti akan mulai terlebih dahulu, sama buka puasa bersama. Pak, saya minta saran kalau buka puasa supaya lebih teratur apa namanya makanannya. Tahun lalu itu At-Taqwa itu kan dia kerjasama sama RT-RT ya. Nah kemudian di RT itu dibagi per gang, terus dibikin jadwal. Misalnya hari pertama dan seterusnya, hari pertama misalnya gang mana, misalnya Pandawa berapa gitu. Itu kira-kira kalau diterapkan memungkinkan atau tidak? Sudah. Sudah. Biasanya juga ada dari per RT pada kirim. Pernah ada begitu juga. Bukan tajil, buka bersama. Buka bersama bukan tajil. Bukan tajilnya. Jadi itu sebenarnya sudah berjalan sekian puluh tahun. Yang dikoordinator sama Ibu Laziz itu per gang, di gang saya, gang sebelahnya. Nah baru tahun lalu lah Bu Reza yang menyatakan tidak mengatur karena dia nggak mau keluar karena masalah COVID. Maka dari itu tahun lalu saya ambil kebijakan membackup dana 2 juta itu karena tidak diatur. Tetapi sungguh pun tidak diatur, orang yang mendonasi tetap sama jumlahnya Mas. Cuma udah nggak diatur. Nah tahun ini saya belum komunikasi sama ibu-ibu apakah diatur lagi apa enggak. Tapi baru tahun lalu tidak diatur karena dia nggak sanggup, kami nggak mau Pak keluar, ini lagi COVID gitu. Memang kan kemarin data udah mulai naik tuh kan. Ya udah akhirnya kita backup dengan dana dari DKM, tapi ternyata tetap nyumbang orang. Nah tahun ini saya nanti Mas Dian bisa komunikasi langsung ke Bu Reza deh. Ya boleh. Kalau enggak kita juga punya dana cadangan kan yang 2 juta yang kita siapin gitu loh. Saya kira gitu. Oke, udah clear. Nanti tinggal koordinasi ada Pak Hari ya. Kemudian seperti yang tadi saya bilang, kalau ada hal yang perlu dibicarakan nanti ada di grup, terutama perlengkapan karena di tahun lalu itu ada evaluasi yang mengatakan bahwa budget itu membengkak ya karena nggak ada perkiraan gitu kan, perintilannya itu apa gitu. Mungkin nanti lebih dirinci lagi, jadi nggak kagetan dan juga tidak apa dikit-dikit minta Pak Gatot, dikit-dikit minta Pak Gatot kayak gitu.
Itu yang pertama. Kemudian belajar dari pengalaman tahun lalu juga yang untuk iktikaf nanti perlu diperbaiki ininya prosesnya ya sama Mas Yadi ya. Nah, bagian tadarus tahun lalu kan katanya animo peserta berkurang, banyak yang absen ya. Oh ya, masih COVID. COVID itu Delta. Berarti kira-kira bagaimana supaya kita membangkitkan teman-teman tuh bisa rame lagi tadarusnya gitu. Tadarus. Saya kira publikasi itu penting untuk tadarus, cuma saya belum ada, mungkin ada ide-ide dari bapak-bapak bagaimana caranya supaya memang tahun lalu agak turun ya, entah alasannya COVID atau apa, tapi tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya. Apakah karena tahun lalu itu nasi liwet sudah pindah tempat gitu, saya nggak tahu. Tapi yang pasti menurut pengamatan saya nih, pengamatan pribadi saya loh, jangan agak-agak jadi baper. Tahun lalu nggak ada nasi liwet, nggak ada ketan serikaya, itu masalahnya. Kita jauh berkurang. Ya karena jauh berkurang jadi nggak ada ketan serikaya. Bikinnya kan? Nah betul. Bazir kan? Iya betul. Bikin ketan nggak makan. Berarti intinya balik lagi ke sosialisasi ya. Sosialisasi Pak Mas. Oke, nanti berarti harus beberapa hari sebelum mulai Ramadan tuh udah di Humas sudah bekerja ya berarti ya. Nah, kemudian yang berikutnya bagian penerimaan zakat Pak Irson. Dulu kan ngeluhnya nih, kalau bisa Amil diberi kewenangan untuk menentukan nilai yang dikeluarkan yang berhubungan dengan lazis nih Pak. Sewaktu-waktu kan pas tahun lalu tuh Pak Ubaid susah dihubungi ya. Pak Irson kesulitan tuh nentuinnya gitu. Gimana Pak? Yang lazis yang mana? Yang lazisnya. Jadi lazis minta berapa? Waktu itu kita udah kasih 15 juta, minta lagi ya. Kalau lazis kita kasih 30 juga. Lazis mah minta berapa juga diambilin sama dia, dikurung. Dia sekarang terserah ketua panitia sama Pak Irson aja. Saya nggak ikut-ikut. ya udah berarti saya kasih kewenangan buat Pak Irson. Kalau lazis itu berapapun yang Bapak tawarin habis sudah sama dia. Saya tuh juga sudah mengkritik lazis. Terus terang saya mengkritik lazis ya. Saya bilang, Bu, saya udah ngomong langsung sama pengurus lazis nih, Bu Rian, Bu Rita, Bu Nani, Bu. Ibu itu terlalu fokus dengan cerita duafa ibu di sana, duafa ibu di sini. Di dalam itu banyak duafa, Bu. Baik yang kagak makan di dalam Villa Pamulang. Ibu nggak perhatiin, saya bilang kayak gitu. Itu, jadi lazis berapapun yang kita kasih diambil sama dia. Nggak tahu dibawa kemana gitu loh. Tapi hari ini 15 ke tahun lalu lah Pak ya. ya, pokoknya tahun ini terserah ketua panitia dan Pak Irson deh. Saya nggak ikut lagi menentukan. Kalau masalah zakat mungkin gini ya, ya seperti tadi yang Bapak sampaikan. Itu kalau bisa kita punya data saluran wajib buat lokasi kita. Mungkin itu bisa kerjasama sama RT. Ya mungkin RT bisa nyetor warga-warganya siapa yang memang patut untuk kita layak untuk kita kasih zakat gitu ya. Misalnya pendataan dari masing-masing RT itu penting. Kenapa? Karena dampak dari masjid ini terasa oleh lingkungan. Itu tujuannya. Nah, baik, itu ide bagus. Tahun sebelumnya sudah berjalan ada beberapa sebagian warga, tapi nggak perlu disebutin namanya ya. Sebagian warga itu kita kasih, dan kita kasih itu jumlahnya tidak sama dengan yang kita kasih pada jamaah. Saya mau kasih contoh gini, ada yang kita kasih 1 juta rupiah, ada yang kita kasih 750.000 rupiah, ada yang kita kasih sepaling kecil-kecilnya kita kasih 400.000 rupiah, ada yang kita kasih, ada sih 250.000 ada, 250.000 ada, Agus yang sampai itu 250.000 kita kasih, itu kita kasih. Cuma itu waktu itu saya bicara sama panitia, Pak ini karena ini berurusan dengan warga, datanya saya keep, saya pernah nunjukin doang ke Pak Irson Pak orang-orangnya ini, tapi yang menerima dia kasih tahu saya kasih. Tapi sekarang mungkin udah harus lebih dipublikasikan kali ya, satu itu. Yang kedua, dan mungkin sekarang harus diperlebar. Artinya ketika panitia nanti Pak Irson dan Pak Mas Dian terima masukan, Pak si Anu perlu dikasih nih, si Anu butuh dikasih, terima Pak dan kasih aja gitu loh. Maksud saya tidak perlu nanya ketua DKM, cukup berunding panitia aja sama panitia zakat, Pak ini kayaknya si Anu perlu dikasih, udah kasih aja gitu. Saya kira gitu. Ya setuju, itu baik. Yang pertama itu ya, yang kedua juga data itu bisa dialokasikan buat nanti kemudian. Misalnya contohnya nih, alokasi kemudian misalnya kayak kita mengatakan kurban, nah itu bisa prioritas pertama ini yang harus dibagi gitu loh.
dia seperti contohnya misalnya pendataan ke yang mualaf nomor 1 itu ya, mualaf yang pernah ada di sini gitu loh Pak Ubay. Itu yang kalau yang mualaf semuanya kita kasih, yang saya sebut tadi datanya ada di saya. Tapi sekarang ini karena dampak COVID itu kan banyak orang yang menjadi lebih sedikit, jadi agak lebih susah gitu ya. Itu nggak apa-apa, kita lebarin. Kalau ketua panitia dan panitia zakat terima masukan, Pak, si Anu ternyata ekonominya lagi sulit harus dibantu, udah bantu aja. Artinya tidak perlu minta persetujuan ketua DKM lagi. Saya kira wewenangnya ada di ketua panitia ya, sama ketua zakat. Saya kira gitu. Jadi perlu Mas Dian Siap. sampai situ. Aman data saya nanti saya kasih juga kali ke Pak Irson ya. Iya, saya kira gitu. Ya, saya setuju nanti sama Pak Firdaus. Hah? Disinkronkan dengan data yang dari Lazis juga kan. Masalahnya lah. Data Lazis banyak banget, Pak. Data Lazis bukan Lazis. di dalam. Dia mah di luar, Pak. Kita kan satpam kita kasih sendiri ya. Satpam 17 maupun satpam 19. Begini Pak Ubay, 99% lingkungan Lazis belakangan. Itu nomor 1 benar itu. Ya, benar. 99% lingkungan, 1% Lazis belakangan. Maksud saya gini, bukan kita ini ya nggak kelansis ya, tapi prioritas pertama itu ada di lingkungan kita. Itu yang menjadi hak yang pertama itu masjid ini punya dampak buat mereka. Oke, berarti diputuskan aja, saya putuskan aja bahwa kita prioritaskan lingkungan. Ya. Lazis nomor 2 ya, berarti ya. Betul. Berarti 15 juta itu bisa berkurang nanti Pak Irson. Kurangin dulu. Yap. Oke, udah clear itu dulu sementara. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nambahin lagi? Pak Nana ada masukan, Pak Nana dari RW ada masukan, terutama yang mengenai zakat ini penting. Penerimaan Mustahiknya Pak. mustahik yang dari wilayah kita RW 17 dan 19. Nanti saya bikin surat cinta ada buat Pak RW. Itu yang harus didata. Betul. Kita mesti secara bersama-sama untuk mengutamakan lingkungan, gitu Pak. Jadi pendataan masukan dari Pak Firdaus tadi, tapi juga kita optimalkan juga dari RT-nya masing-masing, gitu. Supaya orang-orang yang kesulitan mengurus kelihatannya agak banyak di wilayah ini. Kan porsinya zakat fitrah itu kan tidak seperti kurban. Ini betul-betul harus memenuhi syarat kan gitu. Ya, syarat mustahiknya harus jelas. Mustahiknya itu. Tidak bisa kita distribusikan ke semua orang kita bagi. Tidak Kalau bisa. kurban iya, tapi kalau itu harus kriteria mustahik. Betul. Yang asnaf itu. Maka mungkin nanti persyaratan itulah yang diminta ke RT itu Pak. Jadi lingkungan baru kita nanti dua. Mungkin gitu sih Pak Ubay, saya Ya, setuju. Saya setuju ya. Setuju, Tetap Pak. kita berpegang teguh pada kriteria syariat 8 asnaf, fakir, miskin, dan sebagainya, mualaf. Tetapi kita mengutamakan internal dan kita berbagi tugas, berbagi tanggung jawab dengan masjid-masjid yang ada di RW 17. Jabal Nur dan Ibnu Sabil mengambil 11, 8 sampai ke 8 11 selama sana. Atobah ngambil 10, 7, 2, 1, 6 ya, sama 1 dan 2 RW 19. Ya, itu aja. Saya kira gitu. Jadi nanti Mas Dian koordinasi sama satunya ke sini, satunya di ketuanya ya. RT 1 ini Mas Dian. RT 1, RT 2 itu jamaahnya ke sini, sasanya takut. Bisa Pak kalau gantinya forex. Iya, yang benar ya, orang lagi butuh. Apa-apa kasih uangnya juga. Ya ampun lah. Iya benar ya. Saya kira itu nanti Mas Dian pada semua panah sama Ibnu Sabil ya. Ya, pembagian jadi RT 10 ke sini ya. Sama tambahannya RT 19, RT 2 dan RT 1 gitu aja. Saya kira gitu Mas. Oh, satu lagi paling itu ya nilai apa zakat masih sama paling ya? Tahu belum ada bocoran saya dari Tangsel. Berapa sih? apa tuh? Nilai zakat Pak. Besaran Besaran zakat. naik-naik loh 35.000 aja. besaran
katanya di 35 tapi belum ada sih Pak. Belum ada putusan. Ya udah nanti nyusul ya berarti itu ya. Gantung wali kota Tangsel aja. Kalian buat database-nya ya, nanti dia supaya berkelanjutan kalau misalnya ini masih layak untuk dikasih. Iya nanti saya koordinasi sama RT yang tadi disebutin di. Iya. Ada lagi Pak? Mungkin ada yang mau disampaikan? Untuk ini kita biasanya 10 hari terakhir kan ada imamnya. Oh imam. Oh iya belum dianggarin ya. Di Zoom aja. Ini kita kasih berapa? Dulu ngasih berapa? Per malam kalau nggak salah 2,5, Apa kita kasih satu paket aja? 2,5 apa 300 gitu. Kita Satu paket 10 hari gitu langsung. Nanti Mas Dian ngomong deh sama Ustadz Izok. Itu Dia nggak bisa kan? full juga, kan Hah? dia ngisi di luar juga. Oh dia ngisi di luar juga. Tapi kita biasanya rolling Ustaz Nizam, Ustaz Rozak. Mau Ustadz ada Ada. etikaf. Ya tapi pokoknya full 10 hari aja kalau bisa. Nanti itu internal Mas Dian, nanti ngobrol aja sama Ustadz Izom dan Ustadz Bocak. Bisa. Satu lagi ada yang Ustadz Gondrong. Itu Siapa Ustadz tuh? Gondrong yang kasih aja 50 ribu. Oh ini. sama aja. Baca lu beda kan? Iya beda lah. Kalau padahal dibedain dong. Ini standar ganja kayak ini. Oke ada lagi Bapak-bapak? Ada bapak masukan. Apa? Ibu Lajis nggak diundang ya? Undang rapat? Nanti aja. Siapa? Ibu Lajis. Nanti aja ini. Nanti aja personal aja. Itu terserah panitia lah, ketua panitia. Katanya itu masalah jadi mungkin Pak, gitu. itu yang sering ini kultum 7 menit ke 7 menit Pak. Nah, Emang kelebihan? Suka ada Pak Widul Pak. Ya kadang-kadang kita tidak bisa intervensi ustadznya. Kalau saya sih kuat 2 jam 3 jam. Lain. Yang lain. ya nggak buat siapa nih? Nah, udah begini. Oh iya. Tapi nanti tuh udah siasatin Pak, kita tulisin di mimbar. 10 menit kali ya, Min? Sekarang udah cuma kan udah kita tulisin tuh. 10 menit kali ya? Iya. Bicarain aja begitu ada Iya. itunya nanti Pak. Atau Ustadz Amin aja pas ini saya baru ingat lagi. Saya kan pernah ngomong waktu itu. Ustadz Amin tuh MC iya, Bilal iya, saya MC-nya pengen agak berubah. Nanti saya waktu itu saya sempat minta tolong Ustadz Amin itu ngajarin Mas Dian dan Mas Depri untuk jadi MC. Mas Haikal. Mas Haikal bertiga yang agak. Jadi kalau kita ngeliat anak-anak muda di depan kan ada enakan. Pak Victor. Udah. Jadi sekarang MC-nya ganti-gantian ya, Mas. Iya, boleh. Boleh Mas Dian, boleh Pak Victor, Mas Depri. Enggak dia belakangan udah milih bilang keluar. Dia mau Karena jadi Amin itu jadi Bilal, jadi MC semuanya jadi yang kerja itu sih. Ini Bapak, ini ketertiban di dalam sholat Udah bawa acara keluarga biasanya itu bukannya sama Bilal. Ini tolong Bilal biar supaya punya Pegangan. standar. Ya. Karena misalnya dia bacanya apa setelah ini, bacanya apa setelah ini, dibuat aja panduan, dikasih. Biar supaya semua orang bisa, gitu loh. Diajarin aja ya, Min ya, diajarin aja. Dia bintang standar Bilal. Itulah nanti. Kamu ambil nanti bisa cari di internet, download, print laminating jadi baca. Kalau Ustadz Amin nggak ada, tapi saya pengen dilalui Ustadz Amin aja, yang lain jangan. Iya benar, nggak apa-apa kalau dia ada, dia kan Iya. Kalau dia bisa Pak, kalau dia nggak bisa. Ada dia 24. Ada yang backup Jen. Siapa dulu? Dulu Pak itu. Dulu Pak Onang. Sekarang nggak ada. Yang jangan Pak Onang, jangan sekelas Pak Onang, yang muda-muda aja. Pak Saiful lah. Saiful. Pada Darso. siap. Dia udah pada siap. Tulis sekalian udah bro. Pada nggak usah pakai teks kan? Udah siap. Backup Bilal. Pak Jarso. Catatannya, tapi Amin tuh jangan sering-sering di backup, tadi yang hilang dulu. Asik ada yang backup, kabur dia. Ya biar seperti itu ketertiban itu ketertiban sholat. Nah, sama berdua, Pak. Biasanya Pak Haji Firdaus nih. Beliau siap tempur juga nih. Masih ngerti tapi ya Iya, sama Pak Haji Firdaus. Ya Pak Haji. Amin. Itu Imam. Bilal. Bilal. Kalau Bilal kalau bisa pulang awal saya ini saya Tapi kamu pergi komunikasi dulu Iya, ya. sama beliau Kita pergi. buka- saya takutnya gitu. Oh. Saya takutnya begitu. Cuman karena begini saya lagi sibuk-sibuknya ini gitu. Makanya tadi saya agak berat untuk jadi apa? Ini apa? Gue ngasih. Tadarusan ini aja saya paksa. Ya saya harus pokoknya kalau tadarusan minimal saya sholat tarawih ini lah. MC-nya ada Mas Dian ketua panitia, ada Pak Victor, ada Mas Haikal, ada Mas Depri atur. Nah, Kan jadi kita agak enak lihatnya gitu, oh ganti-ganti, nggak goyang gondrong mulu. Iya. Darso kan bilang,
Ya. Ini yang tua-tua keluarin aja. Bisa. Karena saya juga kalau saya lihat-lihat jadwal saya udah banyak saya lihat itu ada sekitar sampai hari ini ada sekitar 13, jadi saya pasti kemungkinan nggak akan banyak lihat toba. Kalau bisa MC remaja putri. Nah, iya. Anak-anak remaja. Remaja putra iya. Remaja putra. Remaja putri. Boleh, memang zaman ya sih harusnya zaman saya jadi ketua remaja masjid ya MC-nya remaja nggak ada apa-apa. Hah? Imam ngaji ini. Ya nanti diomongin kan udah ada Atur ya, ini Mas. tuh MC panitia. atur aja pokoknya. Nanti Saya kira itu ya diomongin. ketua DKM nggak usah ngurusin MC lah ya, MC urusan panitia lah ya. Dia masih jalan aja Pak. Hah? Ada lagi? Ada lagi bapak-bapak? Ya, Pak Arif. Pertama tadi mulai najis Pak. Lazis. Perubahan yang signifikan terhadap lingkungan. Nah itu juga perlu dikomunikasikan sejak awal. Jadi perlu ditugaskan satu siapa yang komunikasikan ke Najis kata MC berapa? Najis kan pasti punya historis yang lalu yang mesti diurus. Bisa ya bisa kurang itu di release terus kemudian RAP ini kan diberikannya kapan? Atau sekaligus atau bertahap atau bagaimana? Ya, saya bertahap. Nanti ketua bendahara panitia minta dana, gelontorin, minta dana, gelontorin. Demikian penyetoran itu juga rekapan dari promo itu dikumpulin 10 hari store gitu. Clear? Iya. Kalau masalah Lazis komunikasi dengan Lazis, Pak Ari, memang kita dalam rapat pertama selalu tidak mengundang Lazis. Pada rapat kedua udah matang baru Lazis kita undang. Kalau rapat pertama undang Lazis, rapat selesainya bisa habis maghrib, dengerin dia ngomong doang. Apalagi dengan ketuanya ngomong kagak rapi-rapi. Nanti ketua panitia komunikasi lah sama Bu Rian, ya. Pokoknya yang jelas yang bagian tadi tuh, pembagian distribusi itu wewenangnya saya serahkan kepada ketua panitia dan ketua koordinator zakat. Udah nggak usah nanya-nanya ketua DKM lagi. Cakep itu cakep. Kita atur aja. Cakep itu. Emang dia kalau minta kagak habis-habis itu 50 juta juga kita kasih pasti habis. Baik, apakah ada lagi yang mau disampaikan? Tiga dong, untuk teknis bendaharanya nanti ini saya merekamin lagi. Pangsi benar. Dan saya, jadi nanti saya menyerahin ke Bapak sesuai SOP. Jadi dari seksi-seksi itu Bapak nanti ajuin untuk kedatangannya seperti biasa. Ya biasa ada transaksi biasa jadi dari misalnya pembelian apa itu Bor kasih ke Pak Devi. setelah selesai store. Kalau yang tromol terawih Penerimaan Nanti masih penerimaan langsung ke saya, langsung ke saya penerimaannya taraweh. Jangan juga ya. Oh jangan enggak. Oh jangan enggak. Zakat mah itu urusan. Nah, Terakhir itu pertanyaan. Penerimaan promo Idul Fitri seorang langsung ke saya. Selama bulan Ramadan itu pernah ke Enggak, Jumat Iya, enggak. tetap. Jumat masuk. ke saya juga. Oh, enggak, maksudnya bukan urusan panitia dong, Jumat mah. Tarawih sama Idul Fitri aja kan kelas. Kalau sekarang nggak boleh, sekarang kalau mau taraweh yang 10 hari itu mau ke panitia juga boleh, itu sama aja sih sebenarnya. Tapi yang jelas nanti bendahara masjid ngasih dana ke bendahara panitia gelontoran kan. ya 10 amplop, 10 10 hari 10 hari kasih amplop, 10 hari sekali. Maunya gitu dulu Pak Iwan, tapi Ya. kalau mau 30 hari sekali. Nggak mau saya Pak, perlu banyak megang uang nggak mau. Waktu Pak Iwan nggak minta, Saya- kalau Mas Devi tergantung kebutuhan Mas Devi aja. Pokoknya kebutuhannya panitia kita dana apa nggak nanti digelontorin ke yang kebutuhan apa tuh anggaran ini, anggaran itu, anggaran itu segitu. Iya. Dekat dengan saya tinggal. Iya. Kalau misalnya nggak mau terlalu banyak, minta 15 dulu, 10 boleh. Yang penting pesan saya satu, amplopnya khotib jangan kelupaan naik. Kita banyak Pak Victor ya? Enggak, Pak Erwin, Pak Erwin. Orangnya udah kabur. Baik, udah clear?
Baik, terima kasih bapak-bapak sekalian. Nanti kita lanjut di WhatsApp. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.